Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 4 tentang menaksir dan membulatkan pecahan. Seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan mereview dulu latihan soal yang ada pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang mengurutkan pecahan. Ada 5 soal, silahkan disiapkan buku kalian. Kemudian silahkan disimak jawaban yang telah Pak Guru siapkan. Oke. Untuk soal nomor 1-3 adalah mengurutkan dari yang terbesar, kemudian nomor 4 dan 5 mengurutkan dari yang terkecil. Sudah siap? Kalau sudah, mari kita lihat hasil urutan pecahannya. Nah, itu adalah hasil urutan dari pecahan yang kemarin kita jadikan latihan soal. Silakan diteliti dan dinilai. Kemudian jangan lupa kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu, kemudian siapkan juga alat tulis dan buku catatan. Sekiranya ada yang penting, silakan segera dicatat pada buku catatan. Kemudian dipelajari kembali agar kalian semakin mahir. Selanjutnya, perhatikan materi dengan teliti dan coba kerjakan dengan percaya diri latihan soal yang ada di video ini. Dengan demikian, pasti kalian akan menjadi lebih paham dan lebih tahu tentang materi yang Pak Guru sampaikan. Ayo kita mulai. Materi yang pertama adalah membulatkan pecahan. Kita bisa menggunakan garis bilangan untuk membulatkan pecahan biasa. Contoh, bulatkan pecahan 3/5. Maka kita harus menyiapkan dulu sebuah garis bilangan. Kemudian kita bagi menjadi 5 bagian. Kita tulis 0 sampai 5/5. 5/5 Pak Guru beri warna merah karena bisa diganti dengan angka 1. Iya. Pecahan biasa yang pembilang dan penyebutnya sama, nilainya sama dengan 1. Langkah selanjutnya, kita beri tanda pada angka 3/5. Kemudian kita bandingkan jarak 3/5 ke 1 dan ke 0. Ternyata 3/5 lebih dekat dengan 1. Sehingga hasil pembulatan dari 3/5 adalah 1. Sudah jelas? Kita simak contoh berikutnya. Pecahan campuran. Contoh, bulatkan pecahan 42/7. Sama, kita siapkan dulu sebuah garis bilangan, kita bagi menjadi 7. Kita beri angka 0 sampai 7/7. 7/7 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1. Selanjutnya kita beri tanda pada 2/7 dan kita bandingkan jarak 2/7 ke 0 dan ke 1. Ternyata lebih dekat ke 0. Betul. Sehingga hasil pembulatannya adalah 4 ditambah 0 sama dengan 4. Gimana? Sudah paham? Ayo berlatih. Sekarang, mari kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak tidak perlu mencatat terlebih dahulu, perhatikan dulu penyelesaian yang sudah Pak Guru siapkan. Nanti kalau ingin berlatih, silahkan dicoba. Yang pertama, kita siapkan sebuah garis bilangan dan kita bagi menjadi 9 bagian, 0 sampai 1. Selanjutnya 3/9 kita beri tanda dan kita bandingkan jarak 3/9 ke 1 dan 3/9 ke 0. Ternyata lebih dekat ke 0. Sehingga 3/9 dibulatkan menjadi 0. Nomor 2, kita beri tanda pada 8/10 dan kita bandingkan jaraknya. Ya, jelas nggih? Lebih dekat ke 1. Sehingga 8/10 sama dengan 1 pembulatannya. Nomor 3, kita beri tanda 2/3. Jelas, dekat dengan 1 sehingga 2/3 dibulatkan menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang terakhir, 11/4/7 kita
beri tanda pada 4/7 dan kita bandingkan. Ini juga jelas lebih dekat pada angka 1, sehingga 11 4/7 dibulatkan menjadi 11 ditambah 1 sama dengan 12. Bagaimana? Sudah bertambah paham? Selanjutnya kita akan mempelajari pembulatan pada pecahan desimal. Yang pertama, kita harus mempunyai angka acuan. Apa itu angka acuan? Angka acuan adalah angka yang digunakan untuk menentukan arah pembulatan, apakah ke atas atau ke bawah. Angka acuan jika nilainya 1, 2, 3, atau 4, maka pembulatannya ke bawah. Sedangkan jika angka acuan itu nilainya 5, 6, 7, 8, atau 9, arah pembulatannya ke atas. Seperti apa aplikasinya? Mari kita simak contoh berikut. Contoh, pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Guru punya angka 0,653. Nilai tempat persepuluhan ada pada angka 6, sehingga angka acuannya adalah angka 5, yakni per seratusan. Jadi angka acuan itu ada di belakang nilai tempat angka yang dibulatkan. Karena angka acuannya 5, maka pembulatannya ke atas, sehingga 5 menjadi 0, kemudian 6 karena ke atas menjadi 7, dan angka yang lain, angka 3 yang ada di belakang hilang menjadi 0, dan angka yang ada di depan tetap. Kemudian angka 0 yang ada di belakang, dua angka 0 ini bisa kita hilangkan, sehingga 0,653 dibulatkan menjadi 0,7. Kemudian yang kedua, pembulatan ke satuan terdekat untuk desimal. Contoh 2,48. Nilai tempat satuan ada di angka 2, sehingga angka acuannya adalah angka 4. Betul sekali. Karena 4, maka pembulatannya ke bawah, sehingga angka 4 hilang menjadi 0. Angka 2-nya tetap karena pembulatan ke bawah, sedangkan angka 8-nya juga hilang menjadi 0. Kemudian dua angka 0 di belakang koma ini bisa kita hilangkan, sehingga 2,48 dibulatkan menjadi 2. Sudah paham? Kalau belum, bisa diulangi videonya dan disimak sekali lagi. Sekarang kita akan belajar pembulatan pecahan desimal. Yang pertama, pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Pertama, 0,819. Angka acuannya 1, sehingga pembulatan ke bawah menjadi 0,8. Yang kedua, 0,964. Acuannya 6, sehingga pembulatan ke atas tidak menjadi 0,10.000, tetapi angka 1 kita taruh di depan koma, sehingga menjadi 1,0 atau 1. Yang ketiga, 3,47. Angka acuannya 7 menjadi 3,5. Pembulatan kedua, desimal ke satuan terdekat. 0,81, acuannya 8, pembulatan ke atas menjadi 1,0 atau 1. Yang kedua, 2,9, ke atas juga menjadi 3. Yang terakhir, 14,27, angka acuannya 2, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 14,00 atau 14. Silahkan dilatih kembali agar kalian semakin mahir. Ingat, matematika tidak cukup dilihat, tetapi harus dicoba. Semakin sering kalian mencoba, maka semakin mahir kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada yang belum kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.